ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Durarul Bahiyah karya Imam Syaukani yang wafat tahun 1250 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang kisos. Kisos yaitu pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan kriminal kepada orang lain. Membunuh dibalas membunuh, melukai dibalas melukai, mencongkel mata dibalas dengan mencongkel mata. Nah, itu kisos. Kisos ini menyebabkan keselamatan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum, dan bagi kalian wahai para manusia, fil qisasi, tidak qisas, hayatun, ada kehidupan. Jadi kisos menyebabkan kehidupan. Karena kalau tidak ada kisos, maka orang akan berani semau gue membunuh. Seperti yang terjadi pada Desember tahun lalu, dibunuh 6 laskar, itu karena tidak ada kisos di Indonesia. Sehingga orang semau gue, gara-gara dia berkuasa, maka semena-mena terhadap orang yang tidak punya kekuasaan. Itu gara-gara apa? Tidak ada kisos. Andai kan ada kisos di Indonesia, tidak mungkin orang semudah itu membunuh orang, apalagi jumlahnya 6, apalagi muslim. Maka beliau mengatakan di sini, yajibu, wajib kisos alal mukallaf, bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah dewasa, sudah balik, dan dia berakal sehat. Al-muftar, yang dia melakukan bukan dengan paksaan, jadi melakukan pembunuhan karena kelakuan dia bukan tanpa paksaan dari orang. Al-amid, yang dia membunuhnya sengaja. Ini dzalikal waratha, apabila ahli waris dari korban menghendaki kisos. Jadi kisos tidak bisa dilakukan. Ya. Kalau ada orang membunuh orang, tidak bisa dibalas membunuh, kecuali kalau memenuhi 4 syarat. Syarat pertama, pembunuhannya harus sengaja, amid. Kalau tidak sengaja, nggak bisa dikisos. Syarat yang kedua, bahwasanya si pembunuh tadi memang orangnya sudah mukallaf. Sehingga kalau si pembunuh ini tidak mukallaf, mungkin dia masih kecil atau dia orang gila, maka tidak bisa ditegakkan kisos. Kemudian syarat yang ketiga, harus semua ahli waris korban menghendaki kisos. Andai kan ada 5 ahli waris, yang 4 menghendaki kisos, yang 1 paling kecil tidak menghendaki kisos, tidak ada kisos. Kemudian syarat yang keempat, harus darah dengan darah sekufu, setingkat. Tapi kalau darahnya tidak setingkat, maka tidak ada kisos. Contoh misalnya seorang merdeka membunuh budak. Nah, apakah orang merdeka ini bisa dikisos? Tidak bisa. Kenapa? Orang merdeka dengan budak ini darahnya tidak selevel, tidak sekufu. Nah, ini 4 syarat harus ada ketika akan ditegakkan kisos. Jadi kisos itu tidak langsung pembunuhan kisos, nggak begitu. Ya, dilihat dulu pembunuhannya kayak apa. Beliau mengatakan wa illa, kalau tidak ada kisos, falahum, maka boleh bagi ahli waris dari korban talabud dia, menuntut diyat. Diyat yaitu ganti rugi dari nyawa yang melayang. Nah, ganti ruginya ini sudah ditetapkan oleh Islam. Karena kalau tidak ditetapkan, nanti orang akan bertengkar menetapkannya berapa miliar, berapa triliun. Nah, maka dalam Islam sudah ditetapkan, yaitu 1 nyawa nilainya 100 ekor unta. Di Indonesia nggak ada unta, gimana caranya? Nah, nanti akan dibahas pada bab berikutnya, bab tentang diyat. Watuqtalu, dan dikisos almar'atu, seorang wanita, birrajul, apabila dia membunuh laki-laki, wal aksu, demikian juga sebaliknya. Jadi artinya laki dengan perempuan ini darahnya sudah selevel. Dalam hal lain, laki dengan perempuan tidak selevel. Laki-laki menjadi saksi, itu 1 orang laki-laki dihitung 1 orang. Tapi kalau perempuan dihitung separuh orang. Maka 2 saksi laki-laki
Kalau satu laki-lakinya tidak ada, bisa diganti dengan dua perempuan. Satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Itu dalam hal persaksian. Dalam hal warisan juga begitu. Anak laki sama perempuan. Anak perempuan jatahnya separuh, anak laki-laki jatahnya dua kali lipatnya dari anak perempuan. Jadi, tapi dalam masalah darah, laki perempuan ini selevel atau sekufu, ya, sehingga dikisos apabila laki membunuh perempuan atau perempuan membunuh laki. Beliau mengatakan wal abdu bil hurri. Demikian juga budak dikisos apabila dia membunuh orang merdeka. Tapi tidak sebaliknya. Ya. Kalau orang merdeka membunuh budak tidak bisa kisos. Kenapa? Tidak selevel tadi darahnya sehingga tidak bisa dijadikan ditegakkan kisos. Meskipun saya jujur ini masalah diperselisihkan oleh para ulama, tapi mayoritas ulama berpendapat level darah orang merdeka dengan budak tidak sama. Kemudian beliau mengatakan wal kafir, orang kafir dikisos bil muslim kalau membunuh orang muslim, tetapi tidak sebaliknya. Ya. Ada orang muslim membunuh orang kafir, tetangganya. Yang salah si muslim, si kafir tidak salah. Tidak ada kisos. Nah kalau gitu nggak adil dong. Oh tetap adil. Ya. Karena meskipun tidak ada kisos, ada ganti tadi, yaitu diyat. Ini nyawanya tetangganya yang kafir ini, yang sudah dia bunuh, wajib dia ganti dengan berapa? 100 ekor unta. Nah, kenapa kok tidak bisa kisos? Ini muslim membunuh kafir. Karena darahnya tidak selevel. Yang mengatakan tidak selevel bukan saya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak diungguli. Nah, berarti Islam itu nilainya tinggi, kafir nilainya rendah. Ya, maka inilah yang menunjukkan bahwa darahnya tidak selevel. Tapi tetap berdosa ya, orang muslim membunuh orang kafir tanpa hak, berdosa tetap. Punya tetangga kafir yang nggak punya dosa apa-apa, maksudnya tidak memerangi kita, ya jangan dibunuh, biarkan hidup. Kemudian beliau mengatakan wal far'u, demikian juga anak dibunuh bil asli apabila dia membunuh bapaknya, la al-aqs, tidak berlaku sebaliknya. Jadi kata-kata lal aksu tidak berlaku sebaliknya, ini kembali kepada tiga masalah ini. Budak dibunuh apabila membunuh orang merdeka, satu. Orang kafir dibunuh apabila membunuh orang muslim, dua. Anak dibunuh apabila membunuh bapaknya, tiga. Nah ini tiga hal ini lal aksu, tidak berlaku kebalikan. Maka kalau ada seorang bapak membunuh anaknya, tidak ada kisos. Kenapa? Karena anak ini yang memunculkan adalah bapaknya. Gara-gara bapak sama ibu hubungan akhirnya muncul anak. Nah, maka penyebab muncul jangan sampai dilenyapkan gara-gara yang dimunculkan tadi. Sehingga dalam hal ini tidak ada kisos. Meskipun bapaknya tetap berdosa membunuh anaknya. Kecuali satu kasus ya. Kalau bapak itu mengambil pedang, kemudian leher anaknya digorok. Grek. Nah, di situ terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama, tetap tidak ada kisos. Karena bapak itu penyebab munculnya anak. Maka jangan sampai penyebab muncul dihilangkan dengan sebab orang yang telah dia munculkan. Tapi menurut Imam Malik, kalau sengaja menyembelih, ya jadi tidak ada kerancuan bahwa ini tidak ingin membunuh, maka di situ ada kisos. Bapak itu kan kadang-kadang mendidik anaknya kan. Nah, mendidik anaknya dipukul dengan sapu. Nah, ini meskipun pendidikannya salah ya, jangan pukul dengan sapu pada kepalanya. Ini delalah ngepasi mukul pada kepala. Kemudian mengenai pas otaknya, akhirnya mati. Nah, ini tidak ada kisos. Kenapa? Karena apa? Karena bapak memang tidak bisa dikisos dengan sebab membunuh anaknya, juga karena dia biasanya itu tidak berkeinginan untuk membunuh. Biasanya memukul itu keinginannya untuk mendidik dan sebagainya. Baik, berikutnya. Wa yathbutul qisas, dan ada qisas fil a'dha, dalam anggota tubuh, wa nahwiha, dan sejenisnya. Jadi misalnya tidak membunuh, tapi mencolek mata, ya, mencongkel mata sampai lepas matanya. Nah, ini diqisas. Orang yang melakukan itu matanya juga dicongkel, dihilangkan satu. Ya. Kalau tidak mau qisas gimana?
Kalau tidak mau kisos bisa perundingan nanti ya. Saya ganti rugi. Ganti ruginya satu mata berapa? Itu nanti semuanya pembahasan pada bab berikutnya, bab diyat. Wal juruh, demikian juga masalah luka bisa dikisos ma'al imkan apabila memungkinkan untuk dikisos. Karena sebagian anggota tubuh ini nggak bisa dikisos. Misalnya, tulang, tulang ketika dipotong, terpotong atau retak, apakah kita bisa mengkisos retaknya tulang persis dengan apa yang diperlakukan? Kalau bisa persis ya bagus, boleh berarti. Tapi kalau tidak bisa persis, dikhawatirkan kalau dibalas kemudian malah terpotong semuanya, sehingga tulangnya jadi bukan retak lagi tapi malah putus, berarti tidak memungkinkan untuk dikisos, maka tidak boleh. Jadi ringkasnya, luka ini kalau tidak bisa diperlakukan kisos, tidak diperlakukan kisos, supaya tidak terjadi kezaliman. Kemudian kutu, kisos itu gugur bi ibra'i dengan dibebaskan oleh ahadil warasati, salah satu dari ahli waris korban. Wa yalzamu nasibul akharin minad diyah, tapi masih wajib bagian ahli waris yang lain diberikan berupa diyah. Jadi misalnya gini, ada orang dibunuh, dia punya 5 anak. Nah, satu anak ini dia membebaskan. Udah, karena Anda sudah mengakui kesalahan Anda membunuh bapak kami, ya sudah kami maafkan. Saya tidak usah menuntut dia, saya tidak usah menuntut kisos. Nah, maka kisosnya gugur. Tapi 4 anaknya ini harus diberikan apa? Dia kepada mereka. Kenapa? Karena memang mereka berhak untuk mendapatkan diat dari nyawa bapaknya yang melayang tadi. Meskipun yang satu anak tadi mengatakan, saya sudah bebaskan, saya tidak minta diat. Oke, kamu tidak minta diat, tapi saudara-saudaramu itu berhak untuk mendapatkan diat. Jadi kalau yang menggugurkan satu orang, bukan berarti kemudian diatnya gugur total, tidak ya. Kecuali kalau 5 anak tadi semuanya memaafkan, sudahlah, kami maafkan ya. Kami lihat kamu itu orang baik, itu hanya pas khilaf saja. Ya memang bapak kami juga ada kesalahan, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan engkau tiba-tiba marah. Nah, marahmu tidak bisa teratasi, akhirnya membunuh bapak kami, ya kami maafkan. Tidak usah kisos, tidak usah diat. Nah, kalau mereka rela gitu nggak ada masalah. Ya. Tapi ketika satu saja yang rela, maka yang lainnya masih berhak mendapatkan apa? Diat tersebut. Kemudian, faida kana fihim shaghir. Kalau di antara ahli waris ada anak kecil belum balik, untudhira, maka ditunggu dulu anak kecil tadi fil kisos untuk ditegakkan kisos bulu sampai anak itu balik. Jadi anaknya 5, yang 4 sudah balik, yang 1 masih bayi. Tunggu dulu sampai si bayi ini sudah balik. Kalau sudah balik dikasih cerita. Bapakmu mati pas kamu bayi karena dibunuh oleh fulan. Nah, sekarang kamu pilih apa? Pilih kisos apa pilih dia? Kalau dia pilih dia, kisos batal, nggak jadi. Karena tadi salah satu syarat kisos harus apa? Semua sepakat untuk kisos. Nah, kalau dia mengatakan kisos, berarti sama dengan ucapan 4 saudaranya, nah baru kisos. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, Pak. Lah ini anaknya masih bayi, masuk ditunggu sampai dewasa itu suwen. Keenaan orang yang apa? Yang membunuh tadi, gimana ini? Maka dalam hal ini saya jujur, ini saya kasih tanda garis bawah untuk menunjukkan adanya perselisihan pendapat orang ulama. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, orang Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i ya. Nah, itu mazhabnya seperti ini, ditunggu yang kecil tadi. Demikian juga kalau ada orang gila, tapi gilanya itu bisa diharapkan sembuh, ditunggu sampai apa? Gilanya sembuh. Tapi kalau tidak diharapkan sembuh ya udah, nggak usah ditunggu orang gila tadi. Nah, ditunggu sampai dia bisa sadar, ya, bisa tidak gila lagi. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, demikian juga mazhab Maliki, mereka berpendapat tidak perlu nunggu. Nah, ini ditunggu terlalu lama. Ya. Anaknya masih bayi, barusan apa masih dalam perut ibunya. Apalagi misalnya baru usia janin ini 1 bulan. Apakah ditunggu sampai lahir dulu? Setelah itu ditunggu sampai balik kesuwen kan? Ya. Sulak Melayu yang apa? Yang membunuh tadi. Dan mungkin dia akan membunuh yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kalau madhab Maliki dan Hanafi tidak ditunggu baliknya. Ya. Karena itu ringkasnya masalah ini, karena masalah khilafiyah,
paling bagus adalah seperti ini dikembalikan kepada qadhi atau hakim. Hakim hendaklah menetapkan mana yang paling maslahat untuk masalah ini. Kalau lebih maslahat ditunggu ya ditunggu. Misalnya ini anaknya sudah mau balik, usia 14 ya, tinggal 1 tahun lagi balik. Nah, ditunggu gak ada masalah, jaraknya tidak terlalu lama ya. Tapi kalau anaknya masih janin ya maslahat tidak bagus kalau untuk apa? Ditunggu sampai dewasanya terlalu lama. Misalnya begitu. Kemudian beliau mengatakan, wayuhdaru dan dibebaskan darahnya. Ma sababuhu apabila sebab pembunuhan itu minal majni alaih dari orang yang terbunuh. Jadi gini, ada perampok mencegat panjenengan. Panjenengan akhirnya melawan dia. Ternyata dia mengeluarkan senjata. Akhirnya kita terpaksa membunuh karena dia mengeluarkan senjata. Kalau kita tidak membunuh nanti kita yang terbunuh. Nah, berarti ini yang salah ini si perampoknya. Maka di sini tidak mungkin ada kisos dan tidak mungkin ada diat. Jadi orang yang membunuh perampok yang ingin membunuhnya, kemudian perampoknya mati kalah karena ternyata yang dirampok ini ahli karate misalnya. Nah, maka dia sama sekali tidak menanggung dosa maupun hukuman. Itu yang dimaksud yuhdar, ya, dibebaskan. Kemudian wa idza amsaka rajulun, kalau ada satu orang memegang, wa qatala akhar, adapun yang membunuh adalah orang yang lain. Qutilal qatil, maka yang dibunuh hanyalah yang membunuh. Wa hubisal mumsik, adapun yang memegang itu hanya dibui. Jadi misalnya ini ada satu orang dipegang oleh dua orang. Satunya memegang saja, satunya kemudian menembakkan. Dia minta tolong, tolong itu dipegang supaya nggak lari. Nah, setelah dipegang kemudian ditembak, mati. Nah, siapa yang dikisos ini? Yang dikisos adalah si pembunuh. Yang memegang diapakan? Dibui. Dibui sampai kapan? Sampai mati. Hukumannya apa? Dibui sampai mati. Apakah ada dalilnya? Ada. Idza amsaka rajulu rajul, kalau seseorang itu memegang orang, wa qatalahul akhar, dibunuh orang lain. Yuqtalul ladzi qatal, dibunuh yang membunuh, wa yuhbasul ladzi amsak, ditahan yang memegang. Kemudian wa fi qatlil khata', adapun kalau pembunuhannya itu tidak sengaja, misalnya ngebut nabrak orang mati, maka dia diganti dengan dia wal kafarah dan kafarah. Jadi tidak ada kisos. Kenapa tidak ada kisos? Karena bukan membunuh secara sengaja. Bisa dibaca dalam Quran ya. Nanti antum buka sendiri pada surat apa? Al-Maidah apa An-Nisa tentang pembunuhan ini. Bismillah. Bismillah. Surat apa? An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak pantas orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain. Akan tetapi kalau tanpa sengaja mungkin terjadi. Wa man qatala mu'minan khata'a. Siapa yang membunuh orang mukmin yang lain tanpa sengaja. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Memerdekakan budak beriman. Wa diyatun musallamatun ila ahli. Membayar diat diberikan kepada keluarga korban. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mereka mensedekahkan, tidak menuntut. Nah, bagaimana kalau tidak ada budak? Allah katakan faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kafarahnya diganti puasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Kalau sudah 2 bulan kurang 2 hari, tiba-tiba dia tidak lanjut puasanya, diulang dari awal, harus berturut-turut. Taubatan minallah, taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafarahnya berubah apa? Memerdekakan budak kalau bisa dan kalau ada, kalau tidak bisa atau tidak ada maka diganti 2 bulan puasa berturut-turut. Itu kalau yang dibunuh adalah seorang apa? Muslim. Tapi kalau yang dibunuh adalah seorang kafir,
maka tidak ada kafarah di situ. Baik, kita lanjutkan. Wahwa, pembunuhan yang tidak sengaja adalah ma laisa bi'amdin, yang terjadi tanpa kesengajaan. Contohnya, kok bapak, nggak usah bapak lah ya, masalah lain. Orang memukul orang dengan sapu. Sapu itu biasanya tidak menyebabkan kematian. Nah ini malah mati. Nah, ini berarti tidak sengaja. Atau misalnya seseorang memanah buruan, ternyata meleset, malah kena dada orang, mati. Nah ini berarti nggak sengaja. Atau misalnya naik motor kemudian ngebut akhirnya oleng sepedanya akhirnya nabrak orang mati. Nah, ini berarti tidak sengaja. Au min sabiyin, atau yang melakukan adalah anak kecil, yaitu yang belum balik. Au majnunin, atau yang melakukan orang gila. Nah, maka ini semuanya dianggap tidak sengaja. Maka anak kecil tidak bisa dikisos kalau dia membunuh. Orang gila tidak bisa dikisos kalau dia membunuh. Kenapa? Karena pembunuhannya tidak sengaja. Wahya, dan dia itu alal aqilah, ditanggung oleh aqilah, wahumul asabah, yaitu asobahnya si pelaku pembunuhan. Jadi ini pembunuhan tidak sengaja. Diatnya yang menanggung siapa? Yang menanggung adalah asobah, keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh tadi. Misalnya bapaknya, kakeknya, dan keluarganya yang asobah. Yang dalam ilmu waris itu nanti ada istilah asobah yang berhak mewarisi dari apa? Dari harta warisan dia sebagai asobah. Pembahasannya siapa mereka dalam ilmu warisan. Dan sudah dibahas pada bab warisan. Nah, inilah beberapa hal yang dijelaskan oleh beliau dalam masalah qisas. Sekarang kita masuk pada kitab baru, kitab diyat, kitab tentang diyat. Diyat itu adalah ganti rugi terhadap nyawa yang melayang atau anggota tubuh yang telah rusak karena dilakukan kriminal terhadapnya. Ya, itu dia. Beliau mengatakan dia tuh rajulil muslim, dia untuk laki-laki muslim yang dibunuh. Itu adalah mi'atun minal ibil, diganti dengan 100 ekor unta. Kalau tidak ada unta gimana? Aumiyata baqarah, 200 sapi. Jadi satu unta itu nilainya sama dengan berapa? 2 sapi. Karena itu 100 unta diganti dengan 200 sapi. Kalau nggak punya sapi gimana? Au alfa syatin, atau 1000 kambing. Berarti satu unta nilainya sama dengan 10 kambing. Ya. 10 kali 10 berarti 10 kali 100 berarti 1000. Au alfu dinarin, atau 1000 dinar. Ini ditetapkan 1000 dinar oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Itu karena zaman dulu 1 dinar, mohon maaf, 10 dinar itu setara dengan 1 ekor unta. Andaikan dinar naik nilainya, maka penentuan dinar ini mengikuti harga unta. Misalkan untanya satu unta bukan 10 dinar lagi, tapi satu unta misalnya 20 dinar. Nah, tinggal dikalikan saja. 20 dinar dikali 100. Jadi hasilnya bukan 1000 dinar lagi, tapi 2000 dinar. Jadi intinya pilihan-pilihan ini adalah paling inti itu untanya. Unta paling inti. Ketika tidak ada unta, maka diganti yang lain yang senilai dengan 100 unta. Intinya begitu. Maka beliau mengatakan nomor 5, awisna asyara alf dirham, atau 12.000 dirham. Nah, 12.000 dirham itu setara dengan 100 unta zaman dulu. Aumiyata hullah, atau 200 baju, 200 pakaian. Nah, ini pakaian zaman dulu mahal, 200 pakaian setara dengan 100 unta. Watu'ladu, dan didahsyatkan diatul amdi, diat dalam pembunuhan yang disengaja, wasyibhuhu, dan pembunuhan yang mirip disengaja. Bagaimana dahsyatnya? Bi ayyakunal mi'ah minal ibil, bahwasanya 100 unta yang diberikan tadi, fi butuni arba'ina minha auladuha, 40 untanya harus unta bunting. Unta bunting mahal, karena sama dengan menjual 2, yaitu menjual untanya dan janinnya unta.
Jadi 100 unta ini 60 unta biasa, 40 unta gunting. Itu dalam kasus apa? Dalam dua kasus. Satu, kasus pembunuhan sengaja. Dua, kasus pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan sudah kita bahas dulu, ada tiga macam ya. Pembunuhan sengaja, misalnya tadi ya, menggorok leher orang sengaja. Pembunuhan tidak sengaja, misalnya tadi ya, nabrak orang karena naik motor ngebut. Yang ketiga, mirip sengaja. Mirip sengaja itu maksudnya dia bersengaja melakukan sesuatu terhadap dia yang biasanya tidak menyebabkan kematian, tetapi malah menyebabkan kematian. Contoh nih, seseorang sengaja memukulkan pentung ke kepala orang. Yang pentung seperti itu biasanya tidak menyebabkan orang mati, hanya menyebabkan bendol saja kepalanya. Nah ini dilalah Allah takdirkan ya, dia pentung pada kepalanya, mati saat itu juga. Nah ini menyebabkan apa? Disebut sebagai syibhul amdi, mirip dengan sengaja. Perbuatannya sengaja, tetapi ingin membunuhnya atau apa namanya, bentuk pembunuhannya tidak sengaja karena biasanya pentung tidak menyebabkan kematian. Nah itu dua kasus ini harus diatnya didahsyatkan, harus ada 40 unta yang gunting. Kemudian wadiyatul zimmi, adapun dia apabila orang yang dibunuh kafir zimmi, nisfu diatil muslim, separuh dari diat orang muslim. Jadi orang kafir nilainya di bawah orang muslim, separuhnya. Kalau ada orang muslim membunuh orang kafir, kafir zimmi, bukan kafir yang memerangi kaum muslimin, maka diganti nyawanya dengan 50 ekor unta. Wadiyatul mar'ah, diatnya seorang wanita adalah nisfu diatir rajul, separuh dari diat laki-laki. Wal atraf wa ghairuha kadzalik. Anggota tubuh, tangan, kaki dan sejenisnya juga seperti itu, separuh. Fi zaid ala thuluth, apabila sudah lebih dari sepertiga diat. Jadi gini, diat kan 100 unta ya. Kalau ada wanita dihilangkan satu jarinya oleh seorang laki-laki, nah, maka diatnya berapa ini? Diatnya adalah separuh, diatnya adalah sama dengan diat laki-laki, karena masih belum sepertiganya. Sehingga satu jari nilainya adalah 10 unta, sebagaimana nanti akan kita bahas. Dua jari dihilangkan, ini jari wanita, nilainya berapa? 20 ekor unta. Tiga jari nilainya 30 ekor unta. Tapi kalau 5 jari, ini sudah melebihi dari sepertiga dia. Karena sepertiganya kan berarti 3 tadi. Ini sudah melebihi. Maka kalau sudah melebihi sepertiga, itu diat perempuan jadi separuhnya. 5 jari nilainya berapa ini? 50 unta. Tapi karena ini jari perempuan, maka diatnya separuhnya. Berarti berapa? 25 unta. Nah ini memunculkan pertanyaan, loh ini kok aneh? 3 jari diganti 30 unta, 5 jari diganti 25 unta. Oh, tidak masuk akal. Nah, maka di sini saya kasih garis bawah, ini menunjukkan ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama menganggap hadis yang mengatakan begitu dhaif, nggak bisa dipakai. Sebagian lagi mengatakan itu hadisnya sahih, sehingga kita tidak boleh pakai nalar. Sudah terima saja apa adanya. Nabi mengatakan begitu ya pakai, nggak usah pakai apa? Nalar kita. Nalar kita itu terbatas. Nah pendapat yang lebih bagus menurut saya adalah bahwasanya 3 jari yang pertama ini dinilai sama dengan diat laki-laki karena belum mencapai sepertiga. Sementara jari yang keempat dan kelima, karena sudah lebih dari sepertiga, maka ini baru yang dinilai separuh dari jari laki-laki. Sehingga 3 jari ini tetap 30 ekor unta. Sementara 2 jari yang semestinya ini adalah 20 ekor unta, karena dinilai separuhnya menjadi 10 unta. Berarti 30 unta plus 10 unta. Jadinya 40 unta. Kemudian bisa dipahami. Ini masalah diat nih. Ini semestinya bukan apa urusan kita, ini urusan pemerintah nih. Saya ngitung-ngitung sampai mumet ini pemerintah. Kita nggak usah, rakyat sebenarnya apa nggak ada kewajiban sama sekali. Tapi lah pemerintahnya nggak paham, ya kita harus apa ajarkan supaya nanti kalau panjenengan jadi presiden, panjenengan bisa apa menerapkan hukum-hukum Islam seperti ini. Ini Pak Jokowi nggak pernah ngaji gini Pak, sehingga Pak beliau nggak menerapkan. Andai kan beliau ngaji Darurul Bahiyah, insya Allah mungkin dia orang baik ya, mengikuti ajaran agamanya,
dia Islam tidak PKI misalnya, nah, maka kalau dia Islam yang baik akan menerapkan hukum yang ditetapkan dalam agamanya. Karena Indonesia memang dibangun atas dasar itu dengan kewajiban apa? Menegakkan syariat Islam atas pemeluk-pemeluknya. Nah, dia kan Islam, bukan PKI, bukan kafir kan. Buktinya sholat. Baik, kembali ke sini. Wajibun diyah kamilah. Diyatnya diberikan sempurna, yaitu 100 unta fil ainain. Kalau melukai dua mata. Jadi mencongkel orang sampai dua matanya hilang. Nah, ini satu mata dinilai 50 ekor unta, satu mata dinilai 50 ekor unta. Pokoknya anggota tubuh yang isinya dua, kanan kiri, nah, maka itu satu barangnya itu nilainya separuh dia. Ada orang menggunting telinga seseorang. Nah, ini nilainya adalah berapa? 50 unta. Dua digunting, dua apa? 100 unta. Syafatain, dua bibir juga begitu. Bibir atas sama bibir bawah. Dan ini sama saja, bibir tipis maupun bibir tumble tetap berapa? 100 unta. Yadain, dua tangan juga begitu. Ini sama saja, tangannya gemuk atau kurus seperti saya, pokoknya dua tangan ini 100 unta nilainya. Rijlain, dua kaki juga begitu. Bayudotain, dua buah pelir. Mohon maaf, zakar stick ya. Di bawahnya ada pelirnya dua itu. Nah, dua itu nilainya 100 unta. Lah bagaimana kalau dia merusak dua? Merusak dua buah pelir plus sticknya dipotong sisa. Nah, gantinya berarti 100 unta untuk sticknya yang terpotong tadi sampai ngepok. Kemudian dua buah pelirnya juga 100 unta. 100 tambah 100 berarti berapa? 200. Jadi anggota tubuh ini bisa lebih mahal daripada nyawa. Masuk akal nggak? Ada orang melukai seseorang, memotong dua tangannya dan dua kakinya. Dia masih hidup, tapi tanpa tangan, tanpa kaki. Nah, ini dalam Islam harus diganti kalau membayar diatnya. Ini 100 unta, untuk kakinya juga 100. Jadi totalnya 200 unta. Dia masih hidup, diganti 200 unta. Adapun kalau sudah mati, hanya diganti berapa? 100 unta. Nalar nggak? Menurut saya nalar. Karena orang yang hidup tapi kondisinya kayak begitu, itu sangat susah. Bagaimana susahnya kita menghadapi apa? Hidup tanpa tangan, tanpa kaki. Harus ke kamar mandi untuk BAB dan BAK dan sebagainya, tapi tidak bisa berjalan sendiri. Nah, maka kalau hukumannya diberatkan seperti ini ya wajar, ini masuk akal. Kemudian beliau mengatakan wa fil wahidah minha. Adapun kalau hanya satu dari anggota tubuh yang disebutkan tadi, maka diatnya nisfuha separuhnya. Berarti satu mata 50 unta. Wa kadzalika tajibu kamilah. Demikian juga diat diberikan sempurna 100 unta fil anfi. Apabila memotong hidung seseorang. Ini nilainya berapa? 100 unta. Lisan, lidah juga begitu. Karena lidah isinya cuma punya apa? Barangnya cuma satu saja. Wadzakar, zakar yaitu setiknya, itu juga begitu. Wasulbi, tulang punggung juga begitu. Wa arsul ma'mumah, adapun dia untuk mengganti luka yang sampai ke bagian dalam otak. Wal jaifah, demikian juga tusukan ke perut atau ke dada yang sampai masuk ke dalam. Maka thuluthu diyatil majni alaih, sepertiga dari diat terhadap orang yang dilakukan kriminal terhadapnya tadi. Ini adalah hukum untuk makmumah, yaitu luka yang sampai menembus ke dalam kepalanya, kemudian pada kulitnya otak sampai ke situ, atau jaifah, yaitu menusuk perut atau dada sampai masuk ke dalam. Nah, itu diatnya disebut arsh. Arsh itu artinya adalah diat untuk luka. Ini kan luka ya, jadi belum sampai mati. Dan anggota tubuhnya masih utuh. Kalau yang tadi yang dibahas tadi itu anggota tubuhnya misalnya dipotong, lidahnya dipotong, lisan, bibirnya dipotong. Nah, kalau tidak sampai dipotong, tapi hanya dilukai saja, ya. Nah, luka ini juga dibahas. Wa fil munakilah, kalau lukanya memindahkan apa ini tulang, tulangnya bergeser, maka usrud dia 1/10 dia, yaitu 10 unta. Wa nisfu usyriha plus separuh dari 1/10-nya, 1/20. Wa fil hashimah, berarti maksudnya 15 apa namanya unta. Wa fil hashimah, adapun untuk hashimah
yaitu meremukkan tulang, usyruha, maka sepertiga dia, sepersepuluh dia, yaitu 10 unta. Wa fi kulli asba', adapun masing-masing jari tangan atau kaki, usyruha, sepersepuluh dia. Artinya satu jari nilainya 10 unta. 10 jari nilainya 100 unta. Wa fi kulli sinin, masing-masing gigi nilainya nisfu usyriha, separuh dari sepersepuluhnya. Berarti 5 unta. Jadi satu gigi, karena gigi ini kecil, nilainya ini 5 unta. Kalau dijotos sampai gogrok, giginya 5. Nah, tinggal 5 kali 5. 5 kali 5, 25 unta. Lumayan Pak. 25 unta untuk mengganti 5 gigi yang rontok karena dijotos orang. Wa kadza fil mudihah, demikian juga luka yang sampai menampakkan tulang. Jadi di penggal pakai senjata tajam, nah, kemudian tulangnya terlihat. Nah, itu berarti mudihah namanya. Hukumannya sama dengan ini. Wa ma ada hadhil musamma, adapun yang tidak disebutkan dari yang sudah disebutkan di atas tadi, fayakunu arsyu, maka diatnya itu bimiqdari nisbatiha ila ahadiha, maka sesuai kadar penisbatannya kepada masing-masingnya takriban dengan perkiraan. Jadi maksudnya gini, satu jari itu kan 10 unta atau enggak? Bagaimana kalau ada orang memotong bukan satu jari, tapi sepertiga jari? Ini kan ada 3 ruas nih. Nah, ini yang dipotong sepertiga. Nah, berarti sepertiga dari 10 unta. Berarti 3 unta, koma sekian. Nah, komanya nanti pakai duit. Kalau ini dipotong 2 gini, nah, berarti ini 6 unta, koma sekian. Karena Pak, sudah 2/3-nya. Nah, kalau jempol ini dilihat. 1 ceklean, 2 ceklean, sama 3 ini. Nah, maka kalau 1 ini berarti sepertiga, 3 unta. Kalau 2 ini berarti 6 unta. Kalau plus sininya, nah, maka ini baru 10 unta. Seperti itu maksud beliau. Jadi apa yang sudah disebutkan oleh Nabi, kita ikut Nabi. Apa yang tidak disebutkan Nabi, maka disamakan atau dimiripkan dengan yang disebutkan Nabi. Maka 1 jari 10 berarti sepertiga jari, sepertiga dari 10. Gitu maksudnya. Wa fil janin, adapun janin dalam perut ibu, idza kharaja mayyitan, kalau akhirnya keluar dalam kondisi mati gara-gara dipukul orang misalnya, ya, maka ganti ruginya adalah al-ghurra, budak. Jadi apa? Diganti dengan budak. Kenapa? Karena itu nyawa. Janin itu punya nyawa. Nah, maka diganti rugi dengan apa? Ngasih budak ini, budak sebagai ganti dari janinmu yang mati gara-gara saya pukul. Nah, budak ini zaman sekarang tidak ada. Terus gimana? Ya, ada solusinya. Ya. Yaitu bahwasanya nanti akan diperkirakan dengan nisfu asyrid diyatil kamilah, separuh dari 1/10 dia. Kemudian wafil abdi, dan pada budak, qimatuhu, harganya budak, wa arsyuhu, dan diatnya budak, bihasabiha, sesuai harga budak tadi, bihasabiha. Ya. Hadis ini, masalah ini membahas tentang budak. Budak kan nilainya misalnya harga jualnya 100 juta. Nah, maka kalau ada luka terhadap budak tadi, maka penentuan diatnya itu disesuaikan kadar harga dari budak tersebut sehingga bisa mahal, bisa murah sesuai dengan kadarnya. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat dipelajari benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim.